underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Ketua Komisi 7 DPR RI mengusir salah satu perusahaan asal Tiongkok pada saat rapat dengar pendapat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan susah ya. Tapi mau tidak mau ini kan juga harus dibicarain ya. Kalau kita lihat komentar-komentar yang berita-berita ini ya, berita ini kan dirilis sama, kalau nggak salah itu dari situsnya harian terkemuka di Indonesia, di mana netizen itu boleh mengeluarkan komentar. Ya, komentar yang masuk itu semua itu mengkritik DPR bahwa kejadian seperti ini ya. Jadi ceritanya itu kan ada di Pulau Bintan, itu ada perusahaan aluminium ya. Perusahaan ini investasi asing dari Tiongkok. Ya, you tahu sekarang pemerintah itu kan meminta supaya asing itu berinvestasi di Indonesia. Karena sadar kalau Indonesia itu tidak membuka diri dengan memanggil banyak investor asing di negara kita ini, maka kemajuan ekonomi kita yang ditargetkan setahun itu minimal bisa ada perkembangan 5,6% atau bahkan bisa 8%, dan itu harus berkelanjutan selama 10 tahun agar betul-betul ekonomi Indonesia itu bagus dan kesejahteraan rakyatnya naik. Nah, sekarang ini ada salah satu contoh ini yang terakhir ini adalah bahwa perusahaan aluminium yang di Bintan tadi itu yang investornya dari Tiongkok itu dipanggil sama DPR untuk rapat dengar pendapat. Nah, ini ada satu pemberitaan yang seharusnya itu fair ya, tidak bobot sebelah ya. Nah, kalau dari DPR-nya sana mereka merasa bahwa ini perusahaan asal Tiongkok ini tidak menghormati DPR. Karena pada saat datang untuk diminta dengar pendapat tadi itu merasa bahwa pemaparan dari perusahaan Tiongkok tadi itu kok tidak lengkap. Ya, pokoknya kurang gitulah ya. Nah, kita juga nggak ngerti maksudnya apa itu ya. Nah, tapi dari sebaliknya dari perusahaan aluminium tadi itu mengatakan bahwa panggilan dari DPR tadi itu baru 1 hari sebelumnya. Lah, ini bagaimana? Alasan 1 hari pemanggilannya, ya bagaimana dia bisa mempersiapkan yang baik? Ya kan, nah sebaliknya ini juga perlu dipikirkan. Dan umumnya tuh memang kalau kita lihat dari maaf ya, dari oknum-oknum pejabat kita itu memang kalau mau manggil macam-macam, mau minta bertemu macam-macam tuh sifatnya mendadak ya. Banyak kejadian kok. Suratnya datang sekarang, minta rapatnya atau panggilannya kemarin. Nah, itu banyak kejadian. Ya, jadi ini bisa jadi bahan pikiran kita mana yang betul. Ya, terus kalau kita mau lihat dari komentar-komentarnya netizen, itu memang mengatakan sebetulnya itu pemanggilan Senat terhadap perusahaan untuk melakukan rapat dengar pendapat itu sepertinya hanya ada di Indonesia. Itu yang nulis mereka ya. Gitu. Jadi apa kompetensinya memanggil? Mestinya DPR itu kalau memang kepengen tahu ya panggil eksekutif. Ya toh, pemerintahan. Pemerintah ini gimana, ini kok ada berita seperti ini, atau kita kepengen tahu macam-macam, mestinya harus pemerintah. Bukan langsung pada perusahaannya. Nah, kalau langsung pada perusahaannya dan perusahaannya itu datang, sudah baik ya datang dipanggil ya. Walaupun persiapannya kurang, itu mestinya harus dihargai. Bikin mereka kerasan. Ya, bukan malah begitu datang malah diusir. Diusir, wah ini kamu kok tidak menghormati kita. Ya, lebih baik kamu sekarang pulang. Tidak usah rapat kembali, silahkan pulang ke Bintan sana. Nah, ini efeknya bagaimana? Ya, apakah gaya-gaya seperti ini akan membantu pemerintah di dalam mendatangkan investor asing? Ya, kemarin kita banyak dengar kan, preman-preman itu pada memalak,
preman menyegel perusahaan. Ya, preman dengan kebiasaan-kebiasaan yang minta THR. Dan kebetulan juga ada oknum pejabat kita yang mengatakan, lah kalau preman minta THR itu kan sudah umum, nggak perlu dibesar-besarkan. Nah ini kan semua bersama-sama melawan pemerintah. Artinya melawan pemerintah itu punya ide untuk mendatangkan investor. Di sini malah orang-orang di dalam ini yang seharusnya mendukung malah mengeluarkan atau melakukan hal-hal sedemikian rupa yang membuat investor itu takut untuk masuk di Indonesia. Ya. Jadi ini harusnya semua pihak itu perlu mengerem diri ya. Jangan melakukan sesuatu hal yang melampaui wewenangnya. Apakah memang itu terjadi, Om Bob? Nah, kalau kita lihat di televisi itu ya, itu kalau memang DPR tuh lagi manggil menteri, kita lihat aja itu. Menteri Kesehatan dipanggil, Menteri Keuangan dipanggil, ya. Itu kalau dari teman-teman kita yang ada di DPR itu kan sepertinya yang dipanggil itu menteri atau dirjen atau macam-macam itu kan kita lihat sepertinya seolah-olah menjadi tertuduh di dalam pengadilan. Ya, diteter terus dengan kata-kata macam-macam. Sehingga yang dipanggil itu sepertinya menjadi tidak berkutik. Kita lihat ya, jadi anggota yang terhormat kita itu kelakuannya seperti itu. Padahal mungkin loh ya, kemampuan berpikirnya mereka itu belum tentu melebihi menteri-menteri kita kan. Tapi repot pada saat terjadi dialog itu, kelihatannya memang dari pihak yang memanggil itu ingin kelihatan kalau mereka lebih hebat untuk menang. Padahal seharusnya dengar pendapat itu kan adalah sarana dialog agar mengerti kenapa kok dilakukan seperti ini, alasannya apa, macam-macam. Bukan langsung bahwa ini mereka salah. Jadi harus dipanggil di sidang seperti itu. Nah ini terus terang iklim seperti ini kurang bagus ya. Yang justru akan menghambat kemajuan negara kita yang harus cepat-cepat agar supaya tercapai itu Indonesia emas. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.